Perselisihan di sini. Oke, ikhtilaf ya. Ingat range. Range 1, range 2, range 3 ya. Oke? Range 1 ini ikhtilaf furu'. Ikhtilaf yang orang-orang yang beda di dalamnya masih di dalam satu range. Masih ahlus sunnah. Hanya beda ijtihad saja dalam perkara yang sifatnya tadi apa? Furu', detail, teknis. Santai. Ya? Tuh, range 1 nih. Kita bicara range 1 ya. Ini yang dibilang, nanti istilah-istilahnya nih. Ikhtilaf furu'. Oke? Atau ikhtilaf tanawwu'. Beda macam je. Nggak beda jenis. Oke? Ciri-cirinya apa? Tidak ada ijma memang dalam hal itu. Dhawabitnya. Oke? Bagaimana kita tahu ini ikhtilaf furu' atau bukan? Gitu kan? Oke? Satu. Emang nggak ada ijma dalam hal itu. Satu. Kedua, dari zaman dulu emang recorded bahwa manusia banyak beda pendapat dalam hal itu. Tuh. Berarti ini emang furu'. Dulunya patokannya kapan Ustaz? Dari zaman a'immah atau dari zaman para sahabat radhiyallahu anhum. Ya? Nah, bagaimana adab? Baru adab, manner. Manner kita dalam permasalahan ikhtilaf furu' seperti apa manner kita? Harusnya menyikapi perbedaan furu' gimana? Hah? Berlapang dada. Ya. Sabar, santai. Boleh nggak berbantah-bantahan dalam masalah furu'? Lagi bahas, lagi penelitian, lagi kondisi ilmiah, penelitian, boleh kuat-kuatan, ente dalilnya begini, nih, tapi dalil begini, boleh dalam begini nih. Tapi di kehidupan sosial, jangan baper. Bahasa kita baper, apa? Bawa perasaan. Jangan take it personally, jangan. Oke? Bukan hal yang harus kita ingkari di luar. Tapi lagi kita kuat-kuatan hujah. Sesama penuntut ilmu lagi bahas, oke? Mubahatsah. Oke? Dia lagi mencari, menekankan keyakinan dia dan cari dalil-dalilnya. Ana tekankan keyakinan ana, cari dalil-dalil ana. Kemudian, wah, kita bahas discussion, oke? Nah, boleh, itu boleh permasalahan ini. Tapi di luar itu, di luar lingkungan sosial, daily activity, ini bukan perkara yang kita ingkari. Awas. Dapat ya? Itu perbedaan yang range ke berapa? Range 1. Dibilang ikhtilaf ada bro, sis, ada range 2. Ini yang dibilang zillah. Oke? Zillah. Tuh. Range 2 ini zillah. Hah? Ada yang bilang zillah, ada yang bilang zallah. Oke? Zallah satunya itu begitu. Jamaknya zilal. Jamaknya. Oke? Udah?
Dah. Secara bahasa zillah artinya apa? Kepleset, tergelincir, okay? Slipped, iya gak? Tergelincir, kepleset, di soledad, sorempak, gedebuk, jatuh. Zillah, oke? Okay? Nah zillah nih yang range kedua nih. Gimana zillah? Begini. Orang-orang yang berangkat dari tadi, dari manhaj dan usul yang sama. Oke? Manhaj ini selalu sama, Ahlus Sunnah ya. Manhajnya sama, usulnya sama, Ahlus Sunnah. Cuman emang manusia mesti ada aja zillahnya. Nah ini baru sunnatullah. Sealim-alimnya seorang manusia, mesti ada keplesetnya. Allah mesti jadikan. Maksudnya apa? Karena nggak ada kesempurnaan emang pada manusia. Ada aja zillah, kepleset. Sehingga seorang ahli ilmu misalnya, dia sampai kepada sebuah kesimpulan yang bertentangan dengan ijma' misalnya, ulama. Bisa? Bisa. Itu kita bilang zillah, kepleset. Kita katakan salah nggak? Salah, tapi salah yang ini mah with all due respect gitu, bikulli ihtiram, dengan segala hormat, tanpa mencelaknya, tanpa memakinya, dan tetap kita meyakini bahwa ilmu-ilmu yang datang dari dia mah straight, benar. Cuman this point only gitu, dia kepleset di situ. Paham? Contoh ya. Contoh. Ibnu Hajar al-Asqalani Imam Ahlus Sunnah nggak? Imam Ahlus Sunnah kan? Dia kepleset di asma wa sifat. Dia takwil. Kasus takwil asma wa sifat, dia perkara usul apa furu'? Usul. Tapi dia kepleset di situ. Gimana? Kita mau bilang dia berarti manhajnya beda sama kita. Usulnya ini bukan usul Ahlus Sunnah. Gegabah ente. Iya gak? Itu kita bilang keplesetnya al-imam rahimahullah, udah. Tapi ilmu-ilmu yang lain aman, kita tetap hormati. Oke? Ilmu-ilmu lain yang datang darinya semuanya sesuai dengan manhaj dan konsep usul Ahlus Sunnah, di mana dia berkesimpulan dari Al-Quran, dari hadis-hadis yang emang dia teliti sendiri sahih atau tidak, kemudian dari praktek yang dia riwayatkan dari salaful ummah. Ini udah benar, udah. Cuman di poin itu dia kepleset sampai kepada kesimpulan yang berbeda dengan umumnya Ahlus Sunnah, yaitu apa? Tidak mentakwil asma was sifat. Dia takwil. No, itu kepleset. No, di sini range kedua. Oke, Imam Nawawi Imam Ahlus Sunnah nggak? Oh, imam. Tapi kepleset di situ di perkara yang sama. Ibnu Hazm, di situ keplesetnya. Dikatakan ikut mentakwil at-ta'wil as-sa'igh, kata Syekh Al-Utsaimin. Dia ikut kepada tafsiran yang umum terjadi pada masa itu tuh begitu. Kita toleransi. Tidak dengan itu kita hukumi dia adalah seorang ahli bid'ah dan kita haramkan ilmunya. Loh, nggak begitu. Iya gak? Bisa bedakan gak nih kepleset? Oke? Sampai situ dulu. Iya gak? Mau dalam perkara akidah, mau dalam perkara fikih dia kepleset. Dan semua imam punya keplesetnya. Baik di dalam perkara akidah ataupun fikih. Dengerin. Syekh Al-Albani rahimahullah. Imam nggak? Imam. Mujaddid nggak? Mujaddid. Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz ditanya siapa mujaddid abad ini? Sebagaimana dikhabarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani. Imam? Terus nggak ada zilahnya? Ada. Dia bilang emas buat wanita haram, jangan buat lelaki, buat wanita haram. Tuh,
baru dia yang ngomong. Rahimahullah. Dari zaman ke zaman ulama Imam Ahlus Sunnah nggak ada yang ngomong begitu. Baru dia no. Kepleset nggak? Tapi without due respect nggak? Without due respect, betul ya. Semua imam punya bro. Disusun oleh para ulama rahimahumullah di dalam bentuk syair. Jadi syair ini arjuza yang nanti dihafalkan dengan nada, jadi lebih mudah menghafalnya. Nah, nada yang digunakan untuk menghafal itu boleh. Oke? Nah, di mana nih imam pada mengumpulkan ideas tentang hal ini, information tentang zillah ini. Wa iyas'aluni an madhhabi, apabila mereka bertanya kepadaku tentang madhabku, lam abuh bihi wa aktumuhu, maka aku tak akan katakan pada mereka madhabku apa. Oke? Wa aktumuhu, dan aku sembunyikan madhabku apa. Kitmanuhu liya aslamu, aku sembunyikan supaya apa? Aku selamat dari tuduhan manusia. Karena manusia ini suka generalize. Oke? Contoh, in qultu hanafiyan qalu, apabila aku berkata bahwasanya aku Hanafi, oke, yakni pengikut Imam Hanafi. Qalu, mereka berkata, ubihu lahumut tila wa huwa syarabul muharramu. Nanti mereka berkata bahwasanya aku menghalalkan, memubahkan at-tila. At-tila ini minuman yang memabukkan, tapi tidak dari anggur. Wa huwa syarabul muharramu. Padahal tila adalah minuman yang haram. Tuh, Imam Hanafi kan yang namanya khamr haram itu kalau dibuat dari anggur, no. Kalau dibuat dari korma, dari gandum, dari ketan hitam, nah, beda lagi tuh Imam Hanafi. Kaget gak? Jangan pulang dari sini terus beli konyek, beli Chivas Regal, anak ikutin mazhab Hanafi, jangan gila, gila. Oke, beli. Allah musta'an. Wa in malikiyan qultu qalu bi annani ubihu aklal kilab wa hum humu. Kalau aku bilang aku maliki, nanti mereka akan berkata bahwasanya aneh ini makan anjing. Dan mereka memang begitu. Imam Malik bilang anjing ini enggak najis dan tidak haram. Kepleset enggak? Kepleset manusia, udah. Wa in syafi'iyan qultu qalu bi annani ubihu nikahal binti wal bintu tahrumu. Kalau aku bilang aku Syafi'i, nanti dibilang aku boleh nikah dengan putriku. Tuh, ijtihadnya Imam Syafi'i. Lelaki boleh menikah dengan putrinya sendiri. With his own daughter. Kalau hasil zina, awas. Masalah, aneh zina, jangan aneh dong. Misal, lelaki zina dengan seorang wanita. Misal, oke, qadarullah hubla, bunting, hamil. Lahir seorang wanita, oke? Ini wanita nggak ada urusan sama sekali dengan nih lelaki. Nih lelaki kalau mau menikah nih wanita, halal. Kenapa nggak ada urusan nasab sama sekali? Karena hasil nah, kata Imam Syafi'i, yang lain menghantamnya, nggak setuju. Kalau aku bilang Syafi'i, nanti mereka berkata, aku membolehkan nikah sama putriku. Dan emang mereka begitu. Wal bintu tahrumu, padahal kan putri haram buat bapak gimana pun. Wa in hambaliyan qultu, dan apabila aku hambali, aku katakan aku hambali. Qalu, nanti mereka akan menuduhku, yakni orang-orang ahli bid'ah nih menuduh Imam Ahmad bin Hambal nih, faqilun baghidun hululiyun mujassimu. Keras, ortodok, banyak penuh dengan kebencian. Hululi, mujassim. Mujassim ini artinya memfisikkan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Imam Ahmad menegaskan akidah ahlus sunnah. Tangan udah jangan ditakwil, jadi power. Tuh. Kata ahli bid'ah, ini mujassim. Dia menjism, memfisikkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tuduhan-tuduhan ahli bid'ah. Tuh, jadi serba salah gak? Nah, dari syair itu kelihatan bahwasanya apa? Semua imam punya zillah, punya kepleset. Wajar gak? Wajar. Humane, manusiawi.
Salah adalah ketika dirimu mengira dari awal bahwa saya ini imam, gak ada salahnya 100%. Anda terima dari dia. 100% manusia yang berbeda dengan dia, menentangnya, aku akan menyerangnya. Tuh, wala dan baroknya kepada person, kepada imam tertentu. Nah, itu salah. Mengikuti imam bermadhab boleh nggak dalam hal ini? Boleh, cuman buka hati. Kalau orang berbeda dengan pendapat imammu, santai, easy. Kenapa? Furu'. Jangan kau judge orang berarti fix salah. Awas, ijtihadiyah kok. Iya kan? Dan kemudian kalau ada orang misalnya membahas, menyampaikan sebuah poin yang bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh imammu, jangan take it personally, jangan baper, jangan bawa perasaan. Oke? Siap terima, santai. Kenapa? Wala dan barok kita, loyalty kita, oke? Itu buat hak, bukan buat person. Oke, sehingga kita memusuhi orang-orang yang mengkritisi orang yang kita cintai. Itu jadi hamba manusia kita. To whom have you been enslaving yourself for? Jangan. Paham ya? Itu yang range keberapa? Zil? Santai. Dengan segala hormat. Nggak boleh kita... Oke, kita katakan salah gak? Salah itu salah udah. Ya? Karena zil. Tapi boleh gak kita jadi mencela nih imam karena kasus 1-2 yang terjadi pada dia zilah? Boleh gak? Gak boleh. Kebaikannya begitu banyak, kebenaran yang datang darinya. Iya kan? Tapi boleh gak kita menghalalkan sesuatu yang haram, berhujah dengan masih ada yang beda pendapat, kok belum ijma? Loh. Ngerti nggak? Seperti ente pulang nih dari sini, ente mau barbecue kambing, mau barbecue anjing. Dengan hujah, belum ijma, masih ada Maliki bilang halal. Begitu? Jangan gila. Ya? Pulang ada yang mau beli liquor, minuman keras, dengan hujah apa? Imam Hanafi kan yang haram kan anggur doang. Begitu? Jangan, awas. Dapat difahami ya? Tuh, hal-hal demikian. Dan fikih ini begitu luas, awas. Bisa jadi kita cuman belajar satu muka. Padahal ada bukan 2 muka, bukan, tapi 1000 muka. Kita yang nggak tahu. Makanya jangan bawa tegas di dalam perbedaan, apalagi perkara-perkara yang sifatnya teknis. Bukan di situ kita tegas, nggak di situ. Di syirik, pang, tuh. Di bid'ah, tang, tuh baru. Tapi di beda antara perkara-perkara teknis yang kita yakini ini haram, tapi yang lain belum meyakini haram. Santai dulu di situ. Itu bukan tempatnya straight, bukan tempatnya ketegasan di situ. Mana usul, mana furu', mana manhaj, mana madhhab. Oke, range yang kedua. Tadi apa? Yaitu apa? Tergelincir, ya. Artinya apa? Maksudnya apa itu? Maksudnya? Kok nggak ada yang sama kayak yang gue sampein tadi ya? Beda semua. Nah, iya itu. Terus yang pede. Orang yang berangkat dari mazhab yang sama, manusia pasti keplesetnya. Pasti ada keplesetnya sampai dia kepada conclusion yang berbeda dalam beberapa case. Dengan umumnya Ahlus Sunnah, dengan ijma itu. Orang-orang yang berangkat dari konsep yang sama, manhaj yang sama, ahli ilmu, yang berangkat dari manhaj yang sama, konsep yang sama, basics, usul yang sama. Udah. Tapi sampai dia kepada conclusion yang berbeda di dalam beberapa cases. Di dalam beberapa qadiyah.
Nah ini kasus bertentangan dengan ijma'nya ahlus sunnah. Ini kita bilang zillah, kepleset. No. Tidak kita hukumi dia dengan itu keluar dari ahlus sunnah. Nah ini juga untuk membantah syubhat ya. Salafi nih katanya mengkritisi Asy'ari misal kita. Ibnu Hajar nih Asy'ari gitu. Siapa bilang Ibnu Hajar Asy'ari? Nggih, itu buktinya dia takwil asma was dan itu gaya Asy'ari Mu'tazilah itu gayanya takwil kan, ahlul kalam kan. Oke? Apakah karena satu kesamaan poin itu kita hajar dia Asy'ari totally? Lihat poin-poin Asy'ari yang lain. Asy'ari yang lain paling cinta maulidan Nabi. Hah? Apakah Ibnu Hajar maulidan? Asy'ari yang lain di Indonesia yasinan malam Jumat. Apakah Ibnu Hajar yasinan malam Jumat? Tuh banyak poin yang dia berbeda dengan Asy'ari. Cuman gara-gara satu poin dia sama kepleset. Oke? Dia mistake di satu poin itu di asma wa sifat di takwil. Apakah kita hajar dia totally Asy'ari? Itu enggak wise namanya tuh. Ini untuk ngebantah syubhat bahwa Ibnu Hajar kan Asy'ari. Oke, Imam Nawawi kan Asy'ari, buktinya dia takwil asma wa sifat. Imam Asy'ari kan. Ada lagi yang bilang katanya, oh, siapa ya? Imam Bukhari katanya kan Asy'ari. Imam Bukhari Asy'ari, Imam Bukhari zaman kapan? Abu Hasan Asy'ari zaman kapan? Kan bahlul kan? Imam Bukhari abad 2, abad 3. Ini Abu Hasan Asy'ari nongolnya aja abad 6. Kok bisa dibilang? Iya kan? Lucu nih. Para muqallidin muta'assibin. Iya kan? Peningiyun. Orang-orang yang pening. Peningiyun. Ya? Itu yang kedua. Masuk range 3 ya. Siap? Range 3, orang-orang yang emang berangkat dari manhaj dan usul yang berbeda. Udah, emang ahli bid. Sampai kepada kesimpulan yang berbeda dengan ahlus sunnah. Iya emang berangkat dari usul yang berbeda. Ini sih bantah habis udah, jangan kasih ampun. Udah. Yang berangkat dari usul yang berbeda, manhaj yang berbeda. Dapat difahami ya? Ini ikhtilaf yang range ketiga. Apa? Yang ketiga? Iya. Nah, ikhtilaf yang begini emang istilah-istilah yang digunakan ulama nih ya. Oke? Oh, sorry. Ikhtilaf yang pertama tadi, di antara terms yang digunakan ulama untuk menggambarkan ikhtilaf yang pertama nih, al-ikhtilaf. Oke? As-sa'ir. Pernah dengar? Al-ikhtilaf as-sa'ir. Di antara yang ini nih. Oke? Ikhtilaf at-tanawwu'. Ikhtilaf as-sa'ir. Gha. Sa'ir. Ya? Nah, ikhtilaf yang ketiga, range 3, memang ini lawan kata dari ikhtilaf at-tanawwu', yang itu emang ikhtilaf, oke? Tadad. Ikhtilaf yang emang dasarnya kontradiksi. Nih terms yang digunakan.
Hah? Ikhtilaf antara hak dan batil. Tuh, itu sih jelas, sudah. Yang ketiga, iya. Yang ketiga nih, ikhtilaf tadad, ikhtilaf kontradiksi. Ikhtilaf al-haq wal batil. Oke, yang ketiga, bro. Oh, jangan kusut. Perbedaan antara hak dan batil ini memang. Seorang ahli bid'ah membawakan kesimpulan yang berbeda dengan konsep ahlus sunnah. Udah kita bilang itu syubhat ente untuk mengajak kepada kesesatan ente. Kita bantah. Tang. Tuh. Oke? Kenapa yang kedua? Tadi kan gue bilang zila, kepleset, tergelincir. Oh. Emang kelewat tadi? Nggak ditulis? Astagfirullahalazim. Zillah. Ya, jamaknya zilal. Yang kedua nih. Zillah. Tuh. Kepleset. Ya. Kepleset. Tergelincir. Hah? Meleset. Lose target. Bukan kepleset nih, Mas. Pleset itu. Iya. Nah, yang ketiga nih yang parah nih, yang ketiga nih. Baru sikapi, nah nih ya. Yang pertama tadi kita menyikapinya dengan adab al-khilaf, manner di dalam khilaf, santai. Oke? Yang pertama. Yang kedua, kita sikapinya dengan apa? Manner kepada ulama. Kenapa jadi sabar, Bu? Sabar kalau suami ibu kawin lagi, ibu sabar. Itu baru sabar. Yang kedua, sikapinya dengan adab kepada ahli ilmu. Kalaupun punya keliru gitu, adab, manner. Zen? Yang range kedua, range ketiga, sikapinya dengan adab, bukan al-amru bil ma'ruf nahi anil munkar. Cantik? Al-amru ma'ruf nahi anil munkar, ada rules, ada dhawabit, ada qawaidnya lagi. Ya kan? Ada formula untuk mengaturnya. Range yang ketiga, ini ikhtilaf antara hak dan batil, maka menyikapinya dengan amar ma'ruf nahi. Apabila kau mampu dengan lisan, dengan tangan. Apabila kau mampu punya hak. Tidak mampu dengan lisan, tidak mampu dengan hati. Wa dzalika dhaful iman. Kemungkaran itu udah yang terjadi.